Di antara hal yang paling sulit kita kendalikan adalah pikiran. Pikiran 7 langkah lebih cepat ke depan daripada langkah kaki. Pikiran bekerja setiap saat, nyaris tiada henti. Maka pikiran bisa meresahkan, bahkan menakutkan. Padahal hal-hal yang dianggapnya bisa terjadi itu belum terjadi, sehingga kita kehilangan keindahan momen saat ini. Maka perlu memanage pikiran. Arih nafsaka, istirahatkanlah pikiranmu. Atau kita bisa memadukan antara berpikir dan berzikir. Kemudian gunanya pikiran adalah al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haq wal batil. Akal adalah cahaya di dalam hati yang membedakan antara hak dan batil. Maka pikiran yang disinari oleh cahaya ilahi yang bisa membawa kepada kebahagiaan. Yang pertama tadi menyatukan antara pikir dan zikir, zikir dan pikir. Kemudian yang kedua, saya teringat ayat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana sudah tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Maka raihlah ketenangan, raihlah kebahagiaan. Karena hidup ini baik-baik saja. Hidup ini sudah indah. Sebagai anugerah dari Allah yang maha indah. Seperti alam yang kita tempati sekarang ini, dari masyrik sampai maghrib, timur sampai barat, terbentang luas nyaris tak terbatas, yang dengan segala kekayaannya sengaja disediakan Allah untuk kesejahteraan hidup manusia. Wal ardo wadu'aha lil anam, sengaja kami sediakan bumi untuk manusia. Dan manusialah yang ditugaskan untuk memakmurkannya. Wa huwa ansa'akum minal ardi wa asta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu dari bumi, minal ardh, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya, dan sekaligus memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi, memakmurkan planet bumi ini dengan cara menjaganya, memeliharanya, melestarikannya, memperindahnya, membersihkannya dari sampah dan hal-hal yang tidak indah. Tentunya kita dengan memperindah diri kita sebagai jagat alit, mikrokosmos, sedangkan bumi ini adalah makrokosmos, jagat ageng, alam besar. Maka kita harus selaras dengan bumi. Kita mencintai bumi ini. Hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air sebagai sebagian daripada iman. Maka contoh-contoh keimanan itulah yang harus kita lakukan setiap saat. Karena iman itu laisal imanu bitamani wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqatul amal. Iman itu bukan angan-angan dan bukan hiasan bibir, tapi apa yang terhunjam dalam hati serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Suatu contoh, kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Maka kita lakukan kebersihan. Kebersihan kamar kita, rumah kita, halaman kita. Dan begitu seterusnya lebih luas lagi kepada alam. Kepada kebun-kebun, kepada hutan-hutan, di jalan-jalan di mana saja kita berada, menjaga kebersihan.
Kansul fana yurisul gina, menyapu halaman mewariskan kepada kekayaan batin, kekayaan pandangan. Kemudian menyiram tanaman, memisahkan sampah organik seperti dari sayuran, sisa-sisa ikan, makanan, itu organik. Sementara sampah yang non-organik adalah seperti plastik yang sangat sulit dilebur, sangat sulit diurai, maka harus dibakar. Kemudian kita teringat kepada falsafah Jawa, semboyan Jawa yang mengatakan memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Memayu, berbuat kebaikan, hayuning, keselamatan, bawono adalah jagat. Jadi memperindah untuk keselamatan jagat ini, jagat besar, dunia, planet bumi. Dan kita tidak berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah mengaturnya dengan baik. Karena orang yang berbuat kerusakan adalah tanda orang yang munafik. Membohongi dirinya, diri yang sejati adalah yang mencintai kepada keindahan, mencintai kepada dirinya sendiri dan sekaligus mencintai kepada orang lain, mencintai kepada sesama makhluk Allah. Maka dalam Islam diajarkan bagaimana kita akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk Allah, akhlak kepada diri sendiri. Mata butuh istirahat, mata mempunyai hak, telinga mempunyai hak, hidung mempunyai hak, badan mempunyai hak, semuanya mempunyai hak. Bahkan cacing yang ada dalam perut kita pun mempunyai hak untuk bisa hidup. Maka berikanlah haknya. Keluarkanlah hak orang lain. Keluarkanlah hak yang bukan hak kita. Maka kita akan bersih dari kemusyrikan. Jadi membersihkan diri dari yang bukan hak kita adalah kita telah terbebas dari kemusyrikan. Itu contoh kecil. Seperti keakuan diri. Bahwa manusia sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya yang ada. Itulah yang maha kuasa. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah mensekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Maka pengenalan diri, kemudian memperindah diri adalah jalan menuju keindahan. Iya, Hani. Udah mandi, udah cantik ya. Ayo, kita main. Demikian ungkapan kata walaupun tidak tersusun, tapi dengan apa adanya, semuanya akan indah. Menikmati setiap helaan napas, menikmati setiap langkah kehidupan dengan penuh kesadaran. Maka kita akan bersyukur kepada nikmat Allah. Karena segalanya adalah nikmat. Semoga apa yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah, negara yang baik, gemah ripah lau jinau yang penuh ridho dan ampunanmu, tercipta dengan dimulai dengan qaryah thayyibah, kampung yang baik, kemudian rumah yang baik, maka kita juga menjadi wadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.